Baik, terkait eh, pembahasan dari bacaan teks yang berjudul Yauma fil Madrasati, unsur nahunya yang pertama akan kita bahas. Kita coba membuat kalimat dari teks di atas, yaitu terkait dengan unsur jumlah ismiyah atau jumlah isim. Pada kalimat di atas bisa kita kutip dalam bacaan la yal'abu tullabu fil fasli bal yaktubuna dursa bijiddin walam yagib ahad fakullu tullabi hadirun. Fakullu tullabi hadirun adalah kalimat ismiyah atau kalimat isim yang artinya para siswa tidak bermain di dalam kelas, melainkan mereka menulis pelajaran dengan sungguh-sungguh. Tidak ada seorang pun yang absen, maka setiap siswa hadir. Yang kedua yaitu jumlah fi'liyah. Dapat kita ambil teks dari bacaan tadi di atas, yaitu Zahaba Abu Khalidin wa Ahu Salimin ilal madrasati. Zahaba adalah fi'il Abu Khalidin, yaitu Abu Khalid pergi dan saudara Salim ke sekolah. Yang ketiga adalah kata jamak. Kata jamak yang kita bisa ambil dari teks di atas adalah Ra'atul labu salasata kutubin wa khamsatu aqlaman aqlami alal maktabi. Artinya adalah para siswa melihat 3 buku dan 5 pena di atas meja. At-tullabu adalah jamak taksir dari kata tolibu, sedangkan kutubu adalah jamak taksir dari kata kitabun. Aklamin jamak taksir dari qalamun. Yang keempat akan kita bahas yaitu huruf nasab. Huruf nasab yang terdapat pada teks di atas, kita ambil kalimat yaitu dakhalal atfalul fasla liyata'allamun nahwa wal qira'ah. Dakhala, anak-anak masuk kelas. Liyata'allamun nahwa, untuk mempelajari ilmu nahwu, wal qira'ata, dan membaca. Tanda lam taklil yang menasabkan fi'il mudhari ya ta'allamu dengan tanda li. Yang kelima adalah huruf jazm. Kita akan ambil kutipan teks di atas, yaitu walam yagib ahadun fakullu tullabi hadirun. Artinya, dan tidak ada seorang pun yang absen, semua siswa hadir. Huruf jazm pada kalimat ini yaitu lam, huruf jazm nafi yang menjazmkan fi'il mudhari yagib dengan tanda sukun. Maka dibaca walam yagib. Yang keenam adalah huruf ataf. Huruf ataf pada kalimat di atas kita ambil kutipannya, yaitu summa qara ad-darsa wa katabu tamarina hatta sa'ati dhuhri. Huruf ataf yang dapat kita ambil contoh di atas yaitu huruf ataf summa dan huruf waw. Summa huruf ataf untuk urutan dengan jeda waktu tarahi atau waw. Huruf ataf
matlaqul jami, yang artinya kemudian mereka membaca pelajaran dan menulis latihan-latihan hingga waktu zuhur. Zarab atau waktu atau tempat. Dapat kita ambil kutipan teks di atas, yaitu fi sabahi yaumil ahad dhahaba Abu Khalidin wa akhu Salimin ilal madrasati, yang artinya kemudian mereka membaca pelajaran dan menulis latihan-latihan hingga waktu zuhur. Huruf atop di sini yaitu terdiri atas huruf summa dan waw, yang menunjukkan untuk urutan jeda waktu atau tarahi, atau waw huruf atop mutlaqul jami. Yang ketujuh adalah zarab, yang menerangkan waktu terkait dan tempat. Dapat kita ambil kutipan kalimat di atas, yaitu fi sabahi yaumil ahadi dhahaba Abu Khalidin wa akhu Salimin ilal madrasati. Artinya, pada hari Minggu pagi, Abu Khalid dan saudara Salim pergi ke sekolah. Huruf jorob pada kalimat di atas kita baca yaitu pada kata sobahi, yaitu jorob zaman waktu pagi atau ba'da pada kalimat setelahnya. Sobaha yaumil ahad dhahaba Abu Khalidin wa akhu Salimin ila madrasah. Baik, yang ke-8 yaitu kata dari asma al-khamsah. Kana Abu Zaidin Saidan li'anna waladahu najaha fil imtihan. Artinya Abu Zaid merasa bahagia karena anaknya lulus ujian. Asmaul khamsah yaitu terletak pada kata Abu yang berkedudukan sebagai isim kana yang marfu dengan tanda waw, maka dibaca kana Abu. Yang ke-9 yaitu kalimat adad dan ma'dud, kalimat atau angka plus benda, yang akan kita ambil dari kalimat di atas, yaitu ra'atul labu salasata kutubin wa khamsata aqlamin alal maktab, yang artinya para siswa melihat 3 buah buku. Pada kalimat angka dan benda ini kita garis bawahi yaitu salasata kutubin, yaitu angka 3, adad mu'annas dan ma'dud jamak majrur. Ya. Yang ke-10 yaitu isim tafdil. Isim tabdil yang akan kita ambil kutipan dari teks di atas yaitu inna Zaidan aksaru tullabi ijtihadan wa asra'uhum fahman, yang artinya sesungguhnya Zaid adalah siswa yang paling sungguh-sungguh dan paling cepat pemahamannya. Jadi isim tabdil ini menjelaskan yaitu yang lebih banyak atau yang paling, ya, yang ditandai dengan kalimat aksaru lebih banyak atau asra'u lebih cepat, yang mengikuti atas wajan af'al. Jadi bukan dibaca kasaru tetapi aksaru. Syari'u dibaca tapi asra'u, yaitu dengan mengikuti wajan af'al. Kemudian pada tugas kedua di sesi 5 yaitu pada tugas B yang perintahnya yaitu membuat 5 kalimat Arab berdasarkan pedoman kalimat jumlah ismiyah yang memuat isim tabdil. Yang pertama yang memuat isim tabdil
pada kalimat teks di atas, yaitu saya ambil kalimat 1. Inna Zaidan aksaru tullabi ijtihadan. Sungguh Zaid siswa yang paling rajin. Kata aksaru adalah isim tabdil yang mengikuti wajan af'al. Aksaru itu khabar inna, hukumnya marfu dengan tanda domah, juga sebagai mudhof yang menjadi isim tabdil. Yang kedua, inna Zaidan aksaru tullabi ijtihadan wa asra'uhum fahman. Sungguh Zaid siswa yang paling rajin dan paling cepat pemahamannya. Kata asra'u adalah isim tabdil mengikuti wajan af'al, maka dibaca asra'u, berasal dari fi'il sar'u, saru'a, yang berarti cepat. Yang ketiga yaitu al-madrasatu akbaru minal baiti, artinya sekolah lebih besar daripada rumah. Kata akbaru adalah isim tabdil yang mengikuti wajan af'al, berasal dari fi'il kabura, yang berarti besar. Yang keempat adalah at-tullabu aksaru huduran minal atfal. Para siswa lebih banyak hadir daripada anak-anak. Kata aksaru adalah isim tabdil wajan af'al. Kata dari al-atfal adalah tiflun. Tiflun yang berarti anak. Itu bentuk tunggal atau mufrad. Yang kelima yaitu Abu Khalidin Abdullu muallimin fil Madinah, yang artinya Abu Khalid adalah guru terbaik atau ternama di kota ini. Kata Abdullu adalah isim tabdil mengikuti wajan af'al. Demikian itu contoh kalimat yang memuat isim, yang memuat jumlah ismiyah, memuat di dalamnya terdapat isim tabdil. Yang kedua, tentang contoh membuat kalimat fi'liyah yang menggunakan huruf jazm. Yang pertama, kita ambil kalimat la yal'abu tullabu fil fasli bal yaktubuna durusa hijiddin. Artinya, siswa-siswa tidak bermain di kelas, tetapi mereka menulis pelajaran dengan sungguh-sungguh. Huruf jazm di sini yaitu la, merupakan huruf jazm atau amil jawazi. Yal'abu merupakan fi'il mudhari' yang majzum. Tanda jazmnya menggunakan huruf sukun. At-tullabu jamak taksir dari tolibu, berkedudukan sebagai fa'il atau pelaku yang marfu dengan tanda dhammah. Yang kedua, walam yagib ahadun fakulu tullabi hadirun. Artinya, dan belum ada seorang pun yang absen, maka semua siswa hadir. Kalimat fi'il yang menggunakan huruf jazm pada kalimat ini yaitu huruf lam atau huruf jazm yang atas fi'il mudhari di masa lampau yang bermakna belum. Yaghib, fi'il mudhari majzum dengan huruf lam. Tanda jazmnya berupa sukun di sekitar kata hadir. Fa'il dari fi'il yaghib marfu dengan tanda dhammah, yaitu dibaca walam yaghib ahadun. Yang ketiga, dakhalal atfalul fasla liyata'allamun nahwa wal qira'ah. Artinya, anak-anak masuk ke kelas agar mereka belajar nahwu dan membaca. Pada kalimat ini lamul amri
atau li, huruf jazm yang berfungsi memberikan perintah atau tujuan. Jadi liyata'allamu, anak-anak masuk ke kelas agar yang bertujuan atau hendaknya belajar nahu dan membaca. Yata'allamu merupakan fi'il mudhari yang termasuk al-afal khamsah. Tanda jazmnya adalah membuang huruf nun menjadi liyata'allamu. Kalimat yang keempat yaitu kana Abu Zaidin sa'idan li'anna waladahu najaha fil imtihan. Abu Zaid senang karena anaknya berhasil dalam ujian. Kalimat jazmnya adalah inna yajhad waladahu yakrahu Abu Zaidin. Inna huruf jazm yang berfungsi sebagai syarat menjazmkan dua fi'il. Ada watus syart al-jamiah. Yanjah fil syarat majum dengan sukun yafrah. Yang kelima yaitu jahaba Abu Khalidin wa akhu Salimin ilal madrasati. Abu Khalid dan saudara Salim pergi ke sekolah. Kalimat jazmnya adalah man yajhab ilal madrasati yata'allam. Barang siapa yang pergi ke sekolah maka dia akan belajar. Man dalam hari ini berarti siapa. Huruf isim syarat yang menjazmkan dua fi'il mudhari yajhab, fi'il syarat majzum dengan sukun yata'allam. Baik, itulah tadi contoh kalimat fi'liyah yang menggunakan huruf jazm. Yang ketiga yaitu perintah membuat kalimat yang menggunakan satu dari asmaul khamsah dan huruf jar. Yang pertama, bunyi kalimatnya adalah jahaba Abu Khalidin wa akhu Salimin ilal madrasati. Artinya, jahaba Abu, ayah Khalid, wa akhu Salimin dan saudara laki-laki Salim ilal madrasah, telah pergi ke sekolah. Abu sebagai fa'il atau subjek dari kata kerja jahaba marfu atau dibaca rofa dengan huruf waw karena termasuk asmaul khamsah. Kata ini mudhof kepada Khalidin atau maf'ul ilaih, mudhof ilaih. Huruf jarnya adalah ila, yaitu ke. Al-madrasatu isim yang dijarkan atau majrur dengan kasroh. Yang kedua, kana Abu Khalidin mualliman fil abdali madrasah. Dulu Abu Khalid adalah seorang guru di sekolah terbaik. Abu atau ayah merupakan isim kana yang marfu dengan huruf waw karena termasuk asmaul khamsah. Huruf jarnya adalah huruf pi di dalam yang majrur dengan kasroh, yaitu abdali. Yang ketiga yaitu ista'ara tullabu kitaba min Abi Salimin. Para siswa telah meminjam buku dari Abu Salim. Abi adalah ayah sebagai isim majrur yang dikasrohkan karena didahului huruf jar, yaitu min. Majrur dengan tanda huruf ya sebagai pengganti kasroh karena termasuk asmaul khamsah. Kata ini mudhof kepada Salim, mudhof ilaih atau mudhof ilaih menggunakan huruf min atau huruf jar, yaitu dari. Keempat, shallaitu fil masjidi ma'a akhi sholihin. Saya telah sholat di masjid bersama saudara laki-laki saya.
saleh. Akhi, saudara, itu i'rabnya terletak setelah kata ma'a yang berkedudukan sebagai mudhof ilaih, majrur huruf ya dengan huruf ya, karena termasuk al-asmaul khamsah menggunakan huruf fi atau huruf jar yang majrur pada kalimat al-masjidi, yaitu majrur kasroh. Yang kelima, Sallama Muhammadun ala jil fadli fil maktab. Muhammad mengucapkan salam kepada orang yang memiliki keutamaan di dalam perpustakaan. Ji sebagai pemilik, i'rabnya sebagai isim majrur karena didahului huruf ala. Majrur dengan tanda huruf ya karena termasuk asmaul khamsah. Kata ji selalu bersambung atau dimudofkan dengan isim jahir menggunakan huruf jar, yaitu huruf ala di atas, yang berarti di atas atau kepada, yang digabungkan atau dimajrur ya, itu ji. Yang keempat, bahasan kita contoh kalimat yang menyertakan adad dan ma'dud atau kalimat angka dan benda yang dihitung. Kalimat pertama yaitu ro'a tullabu salasata alal maktab. Para siswa melihat 3 buku di atas meja. Kata adad salasata merupakan berjenis muannas yang ditandai dengan huruf ta, yaitu ta marbuthoh. Maka ma'dud kutubin harus berjenis muzakkar. Kata tunggalnya adalah kitabun yang merupakan isim muzakkar. Ma'dud berkedudukan sebagai mudhof ilaih sehingga harakat akhirnya dibaca jar atau kasrah atau tanwin dan berbentuk jamak. Yang kedua yaitu ro'atul labu khamsata aqlamin alal maktabi. Para siswa melihat 5 pulpen di atas meja. Adad khamsata berjenis muannas sehingga ma'dudnya yaitu aqlamin, yaitu harus berjenis muzakkar. Mufrad dari aqlamin yaitu qalamun. Ma'dud harus mudhof ilaih atau berbentuk jamak dan majrur. Yang ketiga, qara'atu salasata kutubin fil maktabati. Saya telah membaca 3 buku di perpustakaan. Salasata adalah muannas karena benda yang dihitung kutubun berjenis muzakkar, bentuk mufradnya kitabun. Yang keempat, fil fasli ahada asyara thaliban. Di dalam kelas ada 11 siswa. Karena ma'dud thaliban adalah muzakkar, maka bilangannya juga muzakkar, yaitu ahada asyara. Ma'dud wajib berbentuk mufrad dan berharakat nasab atau fathah. Yang kelima, hadara 20 rajulan ilal ijtima'. 20 pria hadir ke rapat. Pada kalimat ini sebagai fa'il atau pelaku ia menggunakan huruf waw sehingga dibaca isyruna. Ma'dud wajib mufrad dan dinasabkan. Demikian kalimat yang menyatakan adad ma'dud atau angka dan benda yang dihitung pada kalimat yang pada teks yang berjudul Yauma fil Madrasati. Yang kelima, kalimat
yang menggunakan zorof zaman atau keterangan waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat yang pertama kita ambil kutipan dari judul Fi Yaumil Madrasati, yaitu Fi Sobahi Yaumil Ahadi Dahaba Abu Khalidin wa Ahu Salimin ilal Madrasati. Artinya, pada hari Minggu pagi, Abu Khalid dan saudara Salim pergi ke sekolah. Lafadz sobahi adalah isim majrur karena didahului huruf jer, yaitu huruf jer fi, yaitu fi sobahi, pada pagi. Secara makna dan struktur, ini berfungsi sebagai keterangan waktu. Kata sobahi merupakan bentuk masdar dari kata kerja sabuha yasid yasbuhu, sabuha yasbuhu, yang dibentuk menjadi isim zaman atau keterangan waktu. Wajan fa'ala yasbuhu af'alu. Yang kedua yaitu ro'a tullabu salasata kutubin wa khamsata aqlamin alal maktabi. Artinya, para siswa melihat 3 buah buku dan 5 buah pena di atas meja. Zorof makan keterangan atau keterangan tempat, yakni terdapat pada kata alal maktabi, yaitu di atas meja. Yang ketiga, summa qara'u darsa wa katabu tamarina hatta sa'ati zuhri. Kemudian mereka telah membaca pelajaran dan mereka telah menulis latihan-latihan hingga waktu zuhur. Kata sa'ati sebagai mudhof ilaih setelah huruf jar, yaitu hatta, yang bermakna hingga, sehingga dibaca majrur atau kasrah. Sa'ati, yaitu sa'ati, ini adalah ism jamid atau bukan bentukan dari kata kerja yang makna sebagai petunjuk atau satuan waktu, jam atau masa. Yang keempat, ba'da zalika kharajatul labu minal fasli. Setelah itu para siswa keluar dari kelas. Kata ba'da adalah zaraf zaman yang mabni. Namun dalam kalimat ini ibaratnya mansub, yaitu ba'da. Kata ini adalah isim zaraf yang difungsikan khusus sebagai penunjuk waktu, yaitu ba'da. Yang kelima, aqra'ul qur'ana kulla sabahi qabla tulu'is syamsi. Saya membaca Al-Quran setiap pagi sebelum terbit matahari. Kata sabaha atau pagi berkedudukan sebagai mudhof ilaih karena didahului oleh lafadz kulla, yaitu yang berarti setiap, yang berfungsi sebagai zorof zaman atau mansub dengan fathah. Kulla, dibaca kulla. Kata tulu'i juga menjadi mudhof ilaih dari qabla. Qabla di sini berfungsi sebagai zorof zaman atau mansub fathah. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait tugas 2 yang dijadikan tugas pada tugas ketiga dalam rangka kita berperan memaparkan hasil tugas kedua di sesi 5 yang coba disampaikan dengan membuat video pada tugas ketiga di sesi ke-7. Kesempurnaan hanyalah milik Allah, kekurangan semata dari saya pribadi. Mohon kiranya Bapak Ibu tutor memberikan masukan atas apa-apa yang mungkin masih banyak terdapat kekurangan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau
perilaku yang kurang baik, mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Terima kasih atas perhatian dan atas perhatiannya pada Bapak Sulaiman sebagai ketua PAI, kepala prodi PAI, dan juga Ibu Tutor Ibu Azah Nurin Taufiqul Zahra atas support, dukungan mulai dari sesi pertama sampai sesi 8 ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan, panjang umur, dan keberkahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.